ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਕੀ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੈ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, sangat Guru Sahib yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di dalam derbar, yang berada dekat bersama Guru Granth Sahib Sache Paatshah Maharaj. Ao Guru Sahib di kirpa dwara, dengan kirpanya Guru Sahib, kita diberi kesempatan untuk ketemu sekali lagi secara virtual untuk membahas mengenai Guru Sahib, membahas mengenai gursifnya Guru Sahib. 2 hari dari sekarang saat संगत जियो, कल ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। Kita bakal menyambut hari yang begitu penting, hari yang begitu bersejarah sekali di dalam Khalsa Panth, di dalam Gursikhi, yaitu hari di mana Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj untuk kali pertamanya Guru Sahib melakukan prakash Ad Granth Sahib di Sachkhand Sri Harmandir Sahib, Darbar Sahib Amritsar. Dan apa yang kita bakal bahas dalam 2 hari ini adalah kita melihat sedikit sebanyak mengenai apa peristiwa-peristiwa yang terjadi, penyebab di sebalik kenapa Guru Sahib memutuskan untuk mencipta, menghasilkan Sri Guru Ad Granth, memberikan hadiah yang paling luar biasa sekali kepada semua Sikh di dunia ini. Dan gimana hari-hari yang menjelang ke arah kali pertama Panth Khalsa Sikhi melihat perkasnya Sri Ad Granth Sahib di dalam Sachkhand Sri Harmandir Sahib. So आओ मनोवृत्तियां एकाग्र करिए, fokusnya biar tetap ke arah kata yang bakal kita bahas hari ini, supaya kita bisa mendapat laha yang maksimal dan bisa belajar mengenai Guru Sahib dan sejarah kita. Pyari Saad Sangat Jiyo, jika kita membaca Ananda Sahib setiap pagi ketika nitnem, di dalam itu Guru Sahib di dalam 2 pauri menerangkan mengenai istilah Sachi Bani, dan pauri yang setelah itu Guru Sahib
menjelaskan mengenai ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Dan ia berturutan, Sachi Bani duluan, terus habis itu Guru Amardas Maharaj Sache Pasha membahas mengenai ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी। Saat ji, ketika membaca baninya Anand Sahib ini, kita mungkin pernah tertanya-tanya, Sachi Bani ki hai, apa itu Sachi Bani? Dan apa sih bedanya sama ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ? ਬਾਣੀ yang ਕੱਚੀ सतगुरु बिना होर ਕੱਚੀ है बाणी। बाणी tak ਕੱਚੀ सतगुरु बाजो ho, होर ਕੱਚੀ बाणी। Guru saya menerangkan mengenai bani yang ਕੱਚੀ, yang bani yang sachi. Kita mau melihat apa perbedaan di antara itu. Gur bani, gu dan ru. Kita tahu istilah ini artinya dia yang menghilangkan kegelapan, dia yang membawa sinar cahaya kepada kita, ke inteleknya kita, ke dalamnya diri kita, itu adalah guru. Dan bani itu adalah prakash yang timbul dari dalam hirdanya Guru Sahib sendiri. Hirde de vichon niklaya hoya prakash, Vaheguru ji de hirde vichon, Guru Sahiban de hirde vichon niklaya hoya prakash, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, orang yang sudah bersatu bersama Tuhan atau merupakan bentuknya daripada Tuhan sendiri, yang connected bersama Sach, bersama kebenaran, apa yang dia lafazkan, apa yang dia bicara itu adalah ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। What comes out from the insides of someone who is already connected to the truth, that is what we know as ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ itu artinya adalah dia yang melafazkan sesuatu tetapi di dalamnya itu belum lagi bersatu bersama sach. Oh, hale kaca hai. Dia belum lagi mengaplikasikan kebenaran di dalam hidupnya, belum bersatu bersama Waheguru. Jadi ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ itu dianggap tidak matang, dianggap tidak perfect, dianggap masih jauh dari apa yang kita anggap sebagai kebenaran. It is far from the truth. And that bani, which is ਕੱਚੀ, cannot unite us back with Waheguru ji. नहीं, क्योंकि वो ਕੱਚੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। Karena sumbernya itu bani yang ਕੱਚੀ, kata-kata yang ਕੱਚੀ yang keluar itu dari orang yang belum bersatu bersama Waheguru itu datangnya daripada dalam hirdanya yang belum sempurna. Tetapi beda bersama orang yang sudah ketemu dengan Guru Sahib, orang yang sudah menjadi satu rupanya Guru Sahib itu sendiri, Waheguru itu sendiri, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। Kita lihat di sini contoh-contohnya begitu banyak sekali. Bhagat Saiban, Bhagat Farid ji, Bhagat Kabir ji, Bhagat Ramanand ji, dan ramai lagi Bhagat Bhatt Saiban yang baninya berada di dalam Sri Guru Granth Sahib Maharaj sekarang. Gursik yang baninya berada di dalam Sri Guru Granth Sahib Maharaj itu, kenapa baninya mereka ini dipilih dan begitu banyak bani orang luar yang lain itu tidak dipilih adalah karena Bhagat Saiban, Bhatt Saiban, gursik yang sudah terpilih baninya di dalam Guru Granth Sahib Maharaj ini adalah mereka yang di dalamnya itu sudah menyatu bersama Tuhan. Jadi segala apa yang mereka lakukan itu adalah sebahagian daripada kebenaran। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ what comes out from them is only the truth. That people like us, ketika orang seperti saya dan kalian, kita baca bani ini walaupun berjuta tahun dari masa sekarang, itu tetap akan membantu kita ke jalannya kebenaran. Ini adalah perbedaan di antara ਕੱਚੀ dan ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਫਰਕ है। साथ संगत जियो, jika kita melihat sejarah Guru Sahiban, bani itu diwahyukan, diturunkan kepada Guru Sahib dalam 4 tipe keadaan yang berbeda. Ingat, ini penting sekali karena ketika kita membaca bani, kita akan
berhadapan dengan syabat-syabat yang berbeda-beda. Intipatinya berbeda, kategori syabatnya itu sendiri berbeda, dan ada sejarah di sebalik setiap syabat yang berada di dalam Guru Sahib ini. So, 4 keadaan waktu di mana Guru Sahib menurunkan bani ini kepada kita. Kita lihat satu-satu, setiap satu dari 4 tipe ini, dan kita melihat contoh daripada syabat untuk memberikan kita pemahaman yang lebih bagus lagi. Yang pertama adalah ketika Guru Sahib membantu orang yang dosanya sangat besar sekali. Ketika Guru Sahib pengen menginsafkan orang yang kesalahannya begitu banyak sekali. Ketika Guru Sahib ingin membantu orang yang sudah sesat jalannya supaya dia kembali ke jalan yang benar. Contohnya di sini kita lihat ketika Guru Nanak Pashaji pergi ke Sajjan Thag, dan Maharaj di situ mengajar Sajjan Thag supaya tidak membunuh orang lain, mengambil uang dan harta daripada mereka. Maharaj melafazkan satu syabd di situ. Sajjan se naal main, chaldeyan naal chalan, jithe lekha mangiya, tithe khade disan. Syabd ini adalah di bawah kategori ini. When Guru Sahib meets sinners for their redemption. Jadi Guru Sahib pengen membantu orang yang banyak dosanya. Contoh-contoh syabd lain di sini adalah banyak sekali. Thakur ayo sharan tuhari. Saya sudah tewas, saya datang ke perlindungannya kamu wahai Guruji. Banyak sekali syabd jis papi ko milena doi. Seorang yang begitu banyak kesalahannya, jika dia tidak mendapat support daripada siapa-siapa yang lain di dunia ini, jis papi ko milena doi, sharan ave ta nirmal hoi. Guru Sahib mengajar kita, papi, orang yang begitu banyak kesalahannya, jika dia tidak mendapat support, dukungan atau sokongan daripada orang lain di luar, jika dia datang ke Guru Sahib, sharan ave ta nirmal hoi, Guru Sahib akan memberi dukungan kepada dia dan menukarkan dirinya daripada seorang yang berdosa kepada seorang yang sangat nirmal, sangat tulus budi pekertinya. Yang kedua adalah ketika Gurbani itu diturunkan ketika Guru Sahib berada di dalam suatu meditasi yang begitu mendalam sekali, dan secara directly Guru Sahib berkomunikasi bersama Waheguru. ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ketika itu juga bani diturunkan, sejenis ngobrolan di antara Guru Sahib dengan Waheguru Ji yang diturunkan untuk pengajaran kita. Contohnya, tu mera pita, tu hai mera mata. Ngobrolan kan, saya dan kamu ibu saya, kamu papanya saya. Ha papi, tu bakshanhar. Saya adalah seorang yang berdosa dan kamu adalah dia yang maha mengampunkan. Ini juga tipe syabad seperti Ja tu mere wal hai ta moh shanda. Maharaj, ketika kamu berada di sampingnya saya, berada bersama saya, apalagi yang harus saya takutkan? Saya tidak bisa tewas kok. Ini syabad-syabad seperti ini di mana ada suatu conversation yang terjadi di antara Guru Sahib dengan Waheguru. Yang ketiga adalah ketika Guru Sahib memberikan suatu ajaran, suatu hukum, suatu jenis dialog di dalam bani untuk menghilangkan segala konflik di dalam, untuk menghilangkan segala jenis keraguan yang ada di dalam. To educate us, to teach us about what is inside of us, Maharaj has released a lot of certain shabads. Jadi tipe-tipe syabad seperti ini adalah Srira Merea. Maharaj lagi mengingatkan, इस जग में आए के क्या तो कर्म कमाया, apa yang kamu lakukan setelah kamu datang ke dunia ini. मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान. Hei benakku mindaku di dalam, kamu itu bukanlah tubuh ini. Kamu itu lain kok. Kamu itu adalah prakash, suatu cahaya yang bersinar, yang merupakan sebagian daripada jodhnya Waheguru Ji sendiri. Ini adalah tipe syabad yang memberi gyan, memberikan pengetahuan mengenai diri kita yang berada di dalam. Dan yang keempat, tipe terakhir yang keempat adalah ketika Guru Sahib melakukan dialog dengan
agama atau orang yang berkefahaman lain. When Guru Sahib speaks with those that are from different religious, different cultural backgrounds, Maharaj speaks to them. Jadi ketika Guru Sahib bertutur bersama orang seperti ini yang keagamaannya atau pemahamannya itu berbeda, maka ini adalah tipe yang keempat. Contohnya dari Asa ki war mitti Musalman ki pede pai kumyar ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Koi boleh Ram Ram, koi Khudai. Di sabda yang panjang ini juga Guru Sahib mengajar bagaimana orang-orang yang berbeda agamanya itu mengingati Waheguru Ji. So, एक चौथा टाइप है, चौथा मौका है ਜਦੋਂ एग्जाम्पल है ਜਦੋਂ Guru Sahiban ने बाणी संसार ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। Jadi ingat saat sengaja ketika membaca baninya Guru Granth Sahib Maharaj, biasanya setiap syabad itu bisa digolongkan ke dalam salah satu atau lebih daripada satu tipe daripada keempat-empat tipe yang kita bahas ini. Saat sengaja apa sih perbedaannya Guru Granth Sahib Maharaj dengan kitab-kitab lain yang berada di luar? Semua kitab termasuk Guru Granth Sahib Maharaj, guru kita, mengajar mengenai siapa itu Tuhan, mengajar mengenai karakter-karakter sifatnya Tuhan itu seperti apa, dan apa yang harus manusia lakukan untuk mendapatkan Tuhan di dalam dirinya. Tetapi ek farq hai, satu perbedaan di antara Guru Sahib dengan segala jenis dharmak granth kitab yang berada di luar sana adalah Guru Granth Sahib Maharaj mengizinkan kita untuk berkomunikasi direct terus bersama Waheguru Ji. Madho, हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, Niko Thakur Desa. Ini adalah ngobrolan kok satsang ji. Shabad benti wale shabad, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। Contoh tipe seperti ini. राम मैया हूँ बारक तेरा, काहे ना खंडस avguna मेरा. Semua jenis tipe syabat ini seperti yang saya terangkan ini adalah contohnya untuk ngobrolan terus bersama antara kita dengan Guru Sahib atau Waheguru Ji. Satsang ji pangti atau paudi sachi bani di dalam Ananda Sahib Maharaj Ji ne ek bahut vadi gal kahi. Saya juga sering ditanya, Virji, kenapa ketika kita membaca bani sepertinya man saya itu nggak bisa nangkap apa yang saya baca. Saya nggak bisa fokus, tahu-tahu aja jab Sahib sudah habis. Kenapa sih bani nggak mau? Mere hirday vaso gopal vas क्यों नहीं रही अंदर? साथ संगत जियो गुरु अमरदास महाराज जी कहते ने, जिनको नदर कर्म होवे hirday tina samani. Di dalam paudi yang sama Guru Sahib menerangkan perkara yang besar. Ke pai, jika kalian menginginkan bani ini masuk ke dalam benak kita, dia ada dua syaratnya. Jinko nadar, dia yang mereka-mereka yang diberkati oleh Guru Sahib Waheguru itu sendiri. Jinnah de utte kirpa ya, jinnah de utte mera guru टुट जावे, बाणी उन्हें दे हृदय विच वसदी है. Mereka yang diberkati oleh Guru Sahib itu, bani itu dengan gampang sekali masuk ke dalam benaknya. Atau jinko nadar, satunya adalah nadar, satunya adalah karm. Jinnah de वड्डे भाग ने चंगे कर्म ने, Maharaj bilang mereka yang dikaruniakan karma yang baik sekali, bani ini akan meresap dengan begitu senang sekali di dalamnya. Tetapi orang yang tidak punya dua perkara ini saat senggaji bisa coba sekuat apapun saat senggaji, tetapi untuk bani masuk ke dalam itu, yang itu berada di tangannya Guru Sahib, bukan di tangan kita. Benti kariye Maharaj ji de agge कि सतगुरु जी मेरे हृदय असो गोपाल, कृपा निध बसो हृदय हर नीत. Maharaj ji कृपा करो. Ini adalah benti gursik yang dilakukan setiap hari. Saat संगत जी, विद्वान कहते ने तीन तरीके ने supaya bani itu bisa masuk ke dalam. Jika kita ingin berusaha supaya bani ini bisa meresap ke dalam diri kita, bisa masuk dan tinggal di dalam benaknya kita, tiga cara ketika kita membaca bani, tin तरीके ने. Pehla akhanal, ketika kita melihat, jika kita membaca suatu kitab, suatu buku, tanpa kita
menyebut perkara atau huruf-huruf yang kita baca, kita cuma melihat dan menyebut huruf-hurufnya di dalam. Ketika chapter itu selesai, kita tutup bukunya dan diletakkan di samping, isinya tetap masuk ke dalam kan saat sengaji. Kita tetap tahu apa yang baru saya baca itu masuk ke dalam. Sama seperti itu, ek tarika bani padhan naal hai, cuman dengan pakai mata, melihat dan membaca di dalam. Duja trika dengan mendengar. Mendengar ini begitu besar sekali. Guru saya memberikan berdayai kepentingan kepada mendengar. Sampai 4 pauri di dalam Japji Sahib itu menerangkan mengenai kebesaran sonana. Sunan di kitni berdayai hai. Dan ini adalah cara yang paling efektif untuk bani masuk ke dalam. Dan yang ketiga adalah dengan lafaz. Dengan lidah kita melafazkan bani yang kita baca, kita mengucapkan bani yang kita baca dan dia akan masuk ke dalam. Buktinya apa? Antar gur aradhana, jehva jap gurnao, netri satgur pekhna, sarmani sona gurnao. Guru saya melafazkan di sini memakai satu-satu deria kita untuk mengajar kita bahwa ini adalah cara untuk baca bani. Bani padhan da tarika hai. Ek teri indri is de vich leke te fad ke is nu tu pakad. Tetapi tidak gampang dan begitu susah sekali karena man de utte bahut mail hai. Sah sangat jiyo, itu sedikit pendahuluan, a bit of introduction about Guru Sahib, about Bani as a general rule. Sekarang kita pergi ke arah sejarahnya, Prakash Ad Granth Sahib yang dilakukan oleh Guru Arjan Dev Ji Sache Paatshah untuk kali pertamanya. Saat sengaja sebelum zamannya Guru Arjan Dev Ji, bani yang dilafazkan oleh Guru Nanak Dev Ji sepanjang kehidupan fizikalnya di sini, bani yang dilafazkan oleh Guru Angad Dev Ji Maharaj sepanjang Maharaj berada di dalam jasadnya secara fizikal di dunia, bani yang dilafazkan oleh Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji di dalam dunia ini. Sebelum kemunculan Ad Granth Sahib itu, bani itu ditulis di dalam pothi untuk Paatshah Pehli, Paatshah yang kedua, Paatshah yang ketiga dan yang keempat. Dan itu dikumpulkan dijadi satu. Ada volume-volumenya. There were volumes of these pothis that were written and kept by Gursikhs. Disimpan karena habis ditulis itu mereka nyimpan supaya bisa menjadi referensi untuk mereka ketika mereka membaca bani. Tetapi kenapa ketika datangnya zaman Guru Arjan Dev Ji Maharaj memutuskan untuk menukar tradisi ini, tradisi menulis pothi yang biasa, yang baninya itu dibagi-bagi mengikut guru yang keberapa, itu dikumpulkan jadi satu. Kenapa seperti itu sasangat ji? Ini 3 karan hai. Vidwan कहते ने ada 3 sebab di belakang kenapa Guru Arjan Dev Ji memutuskan untuk melakukan ini. Pehla hai कि Guru Arjan Dev Ji melihat bahwa penduduk atau orang yang memeluk agama Sikh itu jumlahnya udah begitu besar sekali waktu itu. Ketika zamannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Sikh itu sudah banyak sekali. तो महाराज जी ने कहा सोचा पंथ Guru Nanak sudah berkembang dengan begitu pesat sekali. Dari Kartarpur awalnya sekarang sudah ada di seluruh dunia. Waktu itu sampai ke negara-negara yang Guru Nanak kunjungi ketika Maharaj melakukan udasi. 4 उदासियां महाराज जी ने कीतियां जिथे-जिथे Guru Nanak Pasha ji gaye उत्थे-उत्थे सिक्खी दा बीज दे गए. Dan di semua tempat itu ada Gursikh yang mempraktekkan sikhi di dalam kehidupan hariannya. Maharaj ji ne socha untuk menjadi referensinya mereka, untuk memberikan bimbingan, untuk menjadi sebagai suatu guide kepada semua Gursikh yang begitu banyak sekali, yang sudah ramai sekali. Panth memerlukan suatu granth yang akan melakukan tugas ini. Ini pehla karan hai. Duja karan, Guru Sahib mulai melihat di Sachkhand Sri Harmandir Sahib, Darbar Sahib, Sasangat ji sangat yang datang dari dekat dan jauh untuk melihat darshannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, untuk melihat Guru Arjan Dev Ji Maharaj dengan mata mereka sendiri, itu jumlahnya sudah begitu ramai sekali.
बहुत ज़्यादा संगत आने लग गई. Sama seperti sekarang jika kita ke Darbar Sahib, kita ditolak, diusir ke tepi karena sangat mau cepat-cepat masuk ke dalam untuk melakukan darshannya Guru Sahib. Us wele vi, bayangkan zaman itu juga seperti itu, sangatnya begitu banyak sekali. Dan semuanya pengen melihat Guru Arjan Dev Ji, dan Maharaj mulai berpikir ke depannya Panth ini akan berkembang lebih pesat lagi, akan ada gursik di semua negara. Bagaimana jumlah gursik yang begitu ramai sekali itu akan mendapatkan darshan dari guru yang cuma seorang berada di dalam jasad. How will so many gursiks all over the world do darshan of only one physical guru? Ini menjadi soal yang begitu mengganggu Guru Sahib, dan Guru Sahib waktu itu memilih untuk menggabungkan semua bani di dalam bentuk Granth supaya Guru Sahib bisa tinggal bersama kita. Sahib Sangat Ji, bahut badi den hai. Ini adalah karuniaan yang begitu besar sekali oleh Guru Sahib kepada Panth. Tidak ada agama lain, tidak ada kepercayaan lain yang bisa menjelaskan bahwa guru saya tinggal bersama saya kok. Untuk gursik yang punya prakash di rumah, gursik-gursik yang mendapat karma yang begitu besar sekali, baik sekali, Guru Sahib tinggal serumah bersama mereka, itu adalah karuniaan yang begitu besar sekali. Sare srishti da malik mere naal reh reha hai, eh bahut vaddi den hai Maharaj. Itu adalah sebab yang kedua. Sebab yang ketiga Sahib Sangat Ji adalah ketika zamannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, banyak orang mulai menulis bani yang kecil. Misalnya, bayangkan sekarang kita berada di zamannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Sangat belum lagi ada Guru Ad Granth. Mereka cuma ingat bani yang mereka hafal atau daripada rujukan pothi tadi yang miliknya cuma satu dan berada di simpanan satu orang. Bukan semua orang punya Gudka Sahib seperti sekarang Sahib Sangat Ji, enggak, itu baninya dihafal dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Sina dar besina kant kar karke bani thalle aa rahi hai. Dan waktu itu Sahib Sangat Ji, ada orang seperti saya yang pengen juga dikenali orang. Saya juga menulis bani, padahal diri saya ini belum ketemu bersama Waheguru. Mere kol kuch bhi nahi hai. Saya nggak ketemu sama Waheguru, di dalam saya masih penuh dengan kekotoran, penuh dengan kaum krulo mohongkar. Tetapi saya juga sok-sok menulis bani seperti keempat guru yang sebelum ini, Guru Arjan, Guru Nanak Dev Ji to lekar ke Guru Ramdas Ji tak, mereka meniru, they copied the style of bani in the same way seperti yang ditulis oleh empat guru sebelum ini. Dan mereka pintar sekali karena mereka tahu pangti yang terakhir itu empat guru sahiban yang sebelum ini menulis perkataan Nanak di dalam. Akhiri pangti te Nanak akhir likhya hunda, dan mereka juga mulai pintar, mereka menulis di pangti yang terakhir mereka tuliskan Nanak di situ. Sangat yang begitu polos, yang begitu sederhana, mereka tidak bisa lagi, mereka tidak bisa membedakan yang mana itu bani yang asal, yang asli, dan keri kecil bani ya, dan bani yang bukan original, bukan yang asal daripada Guru Sahib. Dan ini menjadi perkara yang mulai bikin Guru Sahib berpikir bahwa ini tidak bisa dibiarkan berpanjangan. Sahib Sangat Ji, ini adalah sejarahnya kita. Pai Kesar Singh Ji Chibbar di dalam Granthnya Bansavali Nama menuliskan satu skenario, suatu cerita di mana Guru Sahib pada hari itu memutuskan untuk menulis Ad Granth untuk kita. Ki hoya, apa yang terjadi sampai Guru Sahib memutuskan untuk memberi kita hadiah yang paling luar biasa ini, kado yang paling luar biasa ini. Pada suatu hari, Pai Kesar Singh Ji likhde ne, ada kirtan darbar di Amritsar Sahib. Gursik-gursik melakukan kirtan, dan waktu itu ada seorang gursik yang menyanyikan syabad bukan daripada kelima-lima guru yang berada di dalam Sikh Panth waktu itu. Anaknya Baba Prithi Chand Meherban juga menulis bani. Tapi ini adalah kecil bani. Bani yang orang yang menuliskan bani itu, orang yang melafazkan bani itu, dia belum lagi bersatu bersama Tuhan. Jadi kalau dia sendiri tidak menyatu, apalagi kita yang membaca tulisan seperti itu, apakah ia bakal membantu saya dan kalian? Ya tidak.
साध संगत जी उस वेले Meherban Baba Prithi Chand de bete, anaknya Baba Prithi Chand juga menulis bani dan di ujungnya dia menambahkan perkataan Nanak. Jadi ada seorang gursik di dalam kirtan derbar Guru Arjan Dev Ji lagi duduk di situ mendengar kirtan yang dinyanyikan oleh gursik, dan gursik ini menyanyikan salah nyanyi satu syabat daripada tulisannya Meherban dan bukan daripada syabatnya Guru Sahiban yang sebelum ini. Guru Sahib mendengar sendiri syabat itu dan Maharaj setelah habis diwan memanggil Pai Gurdas Ji dan Baba Buddha Ji. Maharaj Ji kande Pai Sahib, Pai Gurdas Ji yang merupakan mamaji kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Maharaj kande kita tidak bisa lagi memperpanjang perkara ini. Di dalam aja tadi ketika kirtan derbar ada yang nyanyi bani yang kecil, bani yang bukan miliknya Guru Sahiban sebelum-sebelum ini. Hei Pai Gurdas Ji, saya punya tugas yang sangat besar untuk kamu. Tugas kamu adalah mengumpulkan poti-poti 4 Guru Sahiban yang sebelum ini, baninya mereka, dan bawa kepada saya supaya saya bisa menjadikan kepada satu volume yang akan kita simpan. Waktu itu Pai Gurdas Ji tertunduk satu bacaan. Guru Arjan Dev Ji melihat kepada Baba Buddha Ji. Babaji Brahmgyani, Babaji yo, kamu akan menjadi perantara di antara Bani, Ad Granth dan Gursik-Gursik. You will be the one that dispenses this Gurbani to Gursiks. Kamulah yang akan memberikan Gurbani ini kepada Gursik menjadi perantara. Waktu itu banyak orang di situ tidak mengerti kata-katanya Guru Arjan Dev Ji, tetapi Guru Arjan Dev Ji memberikan suatu hint. Maharaj was giving a hint that Baba Buddha Ji will be the first ever Granthi Singh of Sri Guru Granth Sahib Maharaj. Maharaj memberikan suatu clue waktu itu, suatu petunjuk bahwa kamulah Baba Buddha Ji akan menjadi Granthi Gyani yang pertama yang akan duduk di tabiannya Guru Granth Sahib Maharaj waktu itu. Sah Sangaji Gursik yang berada di situ bertanya lagi kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj, kami sangat senang mendengar berita ini bahwa bani ke semua guru sebelum ini dan baninya Guru Sahib sendiri itu bakal dijadikan satu. Gampanglah buat kami nanti identifikasi yang mana bani Guru Sahib dan yang mana bukan baninya Guru Sahib. Tetapi Maharaj, ada juga tulisan daripada gursik-gursik yang lain yang bentukannya itu mirip seperti bani, yang bentukannya kan isinya itu, kandungannya itu juga membahas Tuhan, membahas ide-ide yang mengenai Tuhan, membahas perkara-perkara yang berunsur ketuhanan, rohanian. Jadi apakah bani-bani ini yang ditulis oleh gursik yang lain itu bisa dibaca oleh seorang gursik? Can a gursik read bani that is not written by you Guru Sahib, bani that is written by your gursiks, but it has similar content to Gurbani? Dan waktu itu Guru Arjan Dev Ji bilang dan memberikan hukum kepada gursik yang berada di situ, J, is तरह दी बाणी पढ़नी है, jika kalian pengen baca bani yang bukan tulisannya Guru Sahib, maka bacalah bani tulisannya Pai Gurdas Ji. Kabit dan Vara Pai Gurdas Ji yang dituliskan itu khajananya begitu banyak sekali. Sah Sangat Ji, बहुत जादियां रहमतां रमज Pai Gurdas Ji diyan likhaiyan ਵਿੱਚ ਹਨ. Begitu banyak sekali perkara yang kita bisa belajar, dan Guru Arjan Dev Ji waktu itu memberikan kata-kata ini bahwa tulisannya Pai Gurdas Ji, baninya Pai Gurdas Ji ini, var dan segala kebit sawiyya yang dituliskan oleh Pai Gurdas Ji ini akan menjadi suatu kunci yang akan membongkar rahasianya Guru Granth Sahib kepada orang yang membaca. जो भी भाई गुरदास जी दियां वारां, जो भी भाई गुरदास जी दे कबित सवैये इस दा खोज करेगा, इस बाणी दा अभ्यास करेगा, ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी चाबी है, कुंजी है. It will be the lock, the key that unlocks the Gurbani of Guru Granth Sahib Maharaj. Ini adalah blessing atau war yang diberikan oleh Guru Sahib kepada tulisannya mamajinya baik Pai Gurdas Ji. Sah Sangat Ji,
Jika kita melihat Ad Granth, bukan Guru Granth Sahib yang berada seperti sekarang, karena ini adalah kurniaan Guru Gobind Singh. Tapi jika kita melihat Ad Granth yang dituliskan oleh Bhai Gurdas Ji zamannya Guru Arjan Dev Ji, rag yang pertama di dalam Ad Granth itu adalah Sri Rag, dan rag yang terakhir di dalam Ad Granth itu adalah Parbati Rag. Beda sama Guru Granth Sahib Maharaj. Permulaannya tetap Sri Rag, tetapi Guru Granth Sahib Maharaj itu rag yang terakhir adalah Jajavanti Rag. Tetapi di dalam Ad Granth Maharaj, Parbati Rag adalah rag yang terakhir di dalam Ad Granth Sahib. Dan saat sengaja kita lihat apa maksud yang lebih dalam di sebalik ini. Sri Rag itu adalah rag yang dinyanyikan ketika muncul waktu peher pertamanya malam. Kita sudah pun bahas mengenai apa itu peher ya, 3 jam daripada suatu periode waktu. Pehla peher ratda itu artinya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ketika malam mulai muncul, peher yang pertama itu adalah waktunya Sri Rag, dan Parbati Rag adalah waktunya muncul sang matahari dari awal paginya. साथ संगत जी विद्वाना ने बहुत एक वधिया गल कीती. Para sejarawan menuliskan hal yang begitu indah sekali. Katanya, sama seperti Sri Rag yang bacaannya itu adalah ketika saat malam itu sudah begitu gelap sekali keadaannya. Hey Gursikh, kamu juga mulai baca Guru Granth Sahib dari awalnya Sri Rag pada saat kehidupan kamu itu masih gelap sekali. Tetapi begitu kamu menghabiskan Gurbani sampai ke rag terakhir Parbati Rag, itu sama sepertinya kegelapan di dalam kehidupan kamu itu semakin hilang dan si matahari timbul dari dalam. It is as if when you start reading Sri Rag, you are at the darkest night of your life. Your life is like that when the night is at its darkest. But by the time you reach Parbati Rag, you reach the end of Sri Ad Granth Sahib Maharaj, you are reaching the period of dawn at the crack of sunlight. And that is when Maharaj says the black veil of ignorance that is in your life, it dissipates. Maharaj कहते ने waktu itu kegelapan yang menghantui dalam kamu itu akan hilang. So saat संगत जी, ketika Maharaj memberitahu Gursik-Gursik di situ bahwa Maharaj pengen mengumpulkan semua bani Sri Guru Ad Granth dijadikan kepada satu. Gursik bertanya, Maharaj, di manakah poti-poti yang 4 Guru Sahiban ini berada? किथे ने ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਨਾ ਪੋਥੀ-ਪੋਥੀ itu. Guru Arjan Dev Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ poti-poti itu berada bersama anak sulungnya Guru Amardas Maharaj Baba Mohan Ji yang menetap di Govindwal Sahib. Jao Govindwal Sahib jao te Baba Mohan Ji kolon pothiyan leke aiye. Tapi Guru Sahib berpikir, siapa sih yang harus pergi ke Baba Mohan Ji, anak sulungnya Guru Amardas Ji yang menyimpan ke semua poti Guru Sahiban yang sebelum ini? Siapa sih yang harus pergi ke situ untuk mengambil poti-poti tersebut? Kisnu pejiye. Dan waktu itu Bhai Gurdas Ji kende, Maharaj Ji izinkan saya untuk pergi. Dan Maharaj Ji memberikan restu kepada Ashirwad kepada Bhai Gurdas Ji, dan Bhai Gurdas Ji dari Amritsar Sahib berangkat ke Govindwal Sahib. Setelah 2 hari di dalam perjalanan, Bhai Gurdas Ji sampai ke Govindwal Sahib. Bhai Sahib pergi ke Bauli Sahib, Guru Amardas Ji Maharaj mengambil isnan di situ. Bauli Sahib saat sangat ji sthan hai. Izinkan saya untuk sharing dikit mengenai Bauli Sahib. Govindwal Sahib vikhe ada suatu sthannya Guru Amardas Ji Maharaj, tempatnya Guru Amardas Ji sendiri di Govindwal Sahib. Persis di sampingnya Darbar Sahib itu ada sejenis bauli. Bauli itu bermaksud ada suatu sumur yang begitu dalam sekali, dan ada tangga dari atas yang turun ke bawah sampai ke sumur itu yang berada di bawah tanah. An underground well. Bauli de vich ada jal di situ, dan Guru Amardas Ji memberikan war ataupun suatu janji kepada gursik-gursik kita
महाराज कहते जो भी प्राणी बौली साहिब जा करके एक एक सीढ़ी ते जपजी साहिब करके इशनान करेगा, उसकी 84 कटी जाएगी. Artinya di dalam bahasa Indonesia adalah gursik yang pergi ke Bauli Sahib, ternyata anak-anak tangga yang berada di situ menuju ke sumur itu adalah 84. Dan Maharaj memberikan hukum, gursik saya yang melakukan isnan dan membaca Japji Sahib di setiap satu anak tangga itu berarti 84 kali bacaan Japji Sahibnya. Diiringi dengan isnan setiap kali habis baca Japji Sahib, dia akan dibebaskan daripada cakra hidup dan mati, reinkarnasi 8,4 million life forms. Ini adalah blessingnya Guru Amardas Ji Maharaj. Dan sekarang ini kita begitu gampang sekali bertanya, kok bisa hanya dengan mandi, hanya dengan baca Japji Sahib, apa saya nggak bisa escape, bisa bebas daripada kehidupan dan kematian reinkarnasi ini? Tetapi Bhai Gurdas Ji sendiri, orang yang ada hubungan darah bersama Guru Arjan Dev Ji Maharaj, ketika pergi ke Bauli Sahib, dia mandi dulu, melakukan isnan di situ dan membaca Japji Sahib Satsanga Jiyo. Pengajaran buat saya dan kalian. Khair, Bhai Gurdas Ji setelah melakukan isnan, dia pergi ketemu sama Baba Mohan Ji. Baba Mohan Ji berada di dalam satu menara. Ek bahut ucca makan si ਉਹਨਾਂ ਦਾ, rumah yang begitu tinggi sekali, ada seakan-akan satu menara di situ, dan Babaji berada di atas menara itu di level yang paling tinggi sekali. Sanggat yang berada di situ memberitahu Bhai Gurdas Ji, jangan dikacau Baba Mohan Ji ini, dia sentiasa berada di dalam meditasi, jangan diganggu. Tetapi karena Guru Arjan Dev Ji sudah memberikan hukum untuk membawa kembali poti, Bhai Gurdas Ji dengan segera menghampiri pintu menara itu dan mulai melaung-laungkan namanya Baba Mohan Ji dan mengetuk pintu di situ. He starts banging on the door and calls out Baba Mohan Ji. Baba Ji, Mahapurkho, कृपा करो दरवाजा खोलो, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ. Melakukan benti. Dan waktu itu saat Sangat Jiyo, Bhai Gurdas Ji berjam-jam berdiri di situ di depan menaranya Baba Mohan Ji dan memanggil nama Baba Ji berulang kali, tetapi tidak ada jawaban yang diberikan oleh Baba Mohan Ji. Kende ne sari raat Bhai Sahab berdiri di depan situ dan memanggil-manggil Baba Mohan Ji, darwaja kholo, benti hai ji, Guru Sahiban ne bheja hai, saya dikirim oleh Guru Sahib kok, tolonglah dan buka pintu menara ini, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Dan besoknya ketika Bhai Gurdas Ji sudah capek dan tidak mendapat jawaban daripada Baba Mohan Ji, Bhai Gurdas Ji pulang kembali ke Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Setelah pulang dia menceritakan kepada Guru Sahib, Maharaj, मैं फेल हो गया, Baba Mohan Ji ने दरवाजा नहीं खोलिया, saya sudah gagal kok. उस वेले Guru Sahib चुप कर गए, महाराज terdiam. Waktu itu Baba Buddha Ji lagi बैठे सन. Baba Buddha Ji boleh, कहते Maharaj, izinkan saya yang pergi dan mengambil poti Sahib daripada Baba Mohan Ji. Guru Sahib hanya mengangguk. Baba Buddha Ji juga melakukan perjalanan yang sama ke Govindwal Sahib. Setelah ke Bauli Sahib, melakukan isnan dulu saat Sangat Ji, sekali lagi pengajaran untuk saya dan kalian. Dan setelah itu Babaji pergi ke menaranya Baba Mohan Ji. Babaji juga melakukan perkara yang sama, mengetuk pintu di situ, melaung-laungkan memanggil namanya Baba Mohan Ji, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Baba Buddha Ji coba untuk mendorong pintu itu supaya pecah, supaya roboh, supaya dia bisa masuk ke dalam. He tries to break the door so that he can go in, tetapi pintu itu begitu kukuh sekali dan tidak bisa berganjak sedikit sekalipun. The door did not budge. Babaji kept trying to push with his shoulders, with his hands, but the door did not move. So Babaji ketika sudah coba memanggil, coba untuk menyingkirkan pintu itu dari situ, juga gagal. Akhirnya Babaji pergi ke ujung sebelah lagi dan mengeluarkan, merosakkan bata-bata yang membentuk menara itu, mengeluarkan dan membentuk suatu
seperti bolongan di situ, dan Babaji masuk ke dalam menara dari dalam. ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, Baba Ji pergi ke tempat Baba Mohan Ji di atas. Dia melihat Baba Mohan Ji lagi meditasi dan tidak terganggu oleh persekitarannya. Baba Buddha Ji memegang badannya Baba Mohan Ji dan memanggilnya untuk bangun. Inne nu saat sangat ji, sangat yang melihat segala ini dengan segera berlari ke Baba Mori Ji. Baba Mori Ji juga anaknya Guru Amardas Maharaj Ji yang lebih bongsu lagi. The younger son of Guru Amardas Ji Maharaj was informed that Baba Buddha Ji itu sudah naik mengganggu Baba Mohan Ji meditasinya dia. Baba Mohri Ji dengan segera ke situ melihat Baba Buddha Ji lagi coba membangunkan Baba Mohan Ji dan dia melarang, jangan. Na karo, Baba Ji, jangan ganggu dia di dalam meditasi, izinkan dia untuk meditasi. Gak usah diganggu. Baba Buddha Ji juga tewas, tidak tahu harus gimana lagi, dan pulang kembali ke Amritsar ke Guru Arjan Dev Ji. Maharaj ketika mendengar ceritanya daripada Baba Buddha Ji, Maharaj bilang, जे कोई पोथियां लेके आ सकता है तो मैं हुण आप जावांगा. Jika ada yang bisa membawa pothi ini daripada Baba Mohan Ji, itu haruslah saya sendiri. Guru Amardas, Guru Arjan Dev Ji Maharaj melakukan persiapan. Esoknya setelah Amrit Vela, Guru Arjan Dev Ji Sache Pasha melakukan isnan di Darbar Sahib Sarovar, dan Maharaj bertolak bersama sangat yang lain ke Govindwal Sahib. Bahut sangat naal gayi Maharaj Ji de. Ketika sampai ke Govindwal Sahib, Guru Sahib lihat menara Baba Mohan Ji. Maharaj tidak pergi dan mengganggu Baba Mohan Ji. Maharaj duduk di depan kawasan kosong yang berada di depannya menara Baba Mohan Ji itu, dan Guru Sahib duduk di atas lantai Satsang. Maharaj sits on plain ground. Gursik-gursik datang dan memberitahu Guru Sahib, Maharaj, izinkan kami siapkan tikar untuk Guru Sahib. Izinkan kami siapkan tempat dulu untuk Guru Sahib duduk. Tetapi Maharaj bilang, nahi, main hetha baithna hai. Saya pengen duduk di bawah. Satsang Ji, di tangannya Guru Sahib itu ada satu tambura. There was a small drum. Drum yang kecil, tambura panggilannya. Tambure haath vich leke Guru Sahib mulai menyanyikan syabad. Gaudi Raag vich Satsang Ji, jika kalian punya HP bersama kalian, buka syabad ini dan lihat apa yang Guru Sahib bilang kepada Baba Mohan Ji. Maharaj tidak pergi ketuk pintunya, Maharaj tidak melaung-laungkan namanya, tapi Maharaj duduk di dalam keadaan yang begitu nimerta sekali, dan Maharaj melafazkan syabad ini. Gaudi Mahalla Panjama, Mohan tere uche mandar mahal apara. Ini adalah sejarah di balik syabad ini. Mohan tere uche mandar mahal apara. Hey Baba Mohan Ji, rumah kamu itu uche, begitu tinggi, begitu luar biasa sekali. Mahal apara, kecantikannya itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Syabad ini Satsang Ji ada 4 bahagiannya. Perkataan Nanak akan datang 4 kali di dalam syabad ini, karena Guru Sahib itu akan melafazkan syabad ini secara berperingkat. Jadi ketika kali pertama Guru Sahib duduk di situ, Guru Sahib cuma melafazkan kalimat yang periode yang pertama di situ. The first part is recited by Guru Sahib while sitting on the floor. Mohan tere uche mandir mahal apara. Maharaj melafazkan syabad ini. Dan ketika Baba Mohan Ji yang berada di dalam meditasi mendengar kata-kata Guru Arjan Dev Ji Maharaj, andro khich pai, Baba Mohan Ji dengan segera bangun, membuka tingkapnya itu, jendelanya itu dibuka, dan dia melihat Guru Arjan Dev Ji Maharaj dan dia ngetes Guru Sahib. Baba Mohan Ji kende, hei kamu, keluarga kamu itu sudah mengambil gurgadi daripada kami. Sekarang kamu sudah datang untuk mengambil warisan yang ditinggalkan oleh ayah saya kepada saya. Have you come to take the heritage of what was left to me by my dad, Guru Amardas Ji? Now you have come to take that as well. You have already taken the guruship and now you are here for the pothiyan. Karena Baba Mohan Ji tahu, वो आप ऊंची अवस्था दे मालिक सन.
Dan ketika Guru Arjan Dev Ji mendengar ini, Maharaj कहते ने, Maharaj melafazkan syabat ini bahagian keduanya. मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली. Maharaj कहते, हे Baba Mohan Ji, kata-kata kamu itu begitu indah sekali dan tidak bisa digambarkan. चाल निराली, cara kamu hidup, gaya hidup kamu itu, the way of your lifestyle itu juga adalah begitu indah sekali dan beda daripada orang lain. Maharaj melafazkan bagian kedua daripada syabat ini ketika itu. Dan ketika Baba Mohan Ji mendengar segala jenis perkara yang diungkapkan oleh Guru Sahib di dalam, saya tidak mau melewati keseluruhan syabat karena waktunya akan mepet. Jadi kalian, saya mohon baca sendiri di atas HP, melihat apa yang dituliskan Guru Sahib di situ. Kyoki sama kada. Dan ketika Baba Mohan Ji mendengar bagian kedua syabat ini, Baba Mohan Ji lari dari atas menara itu, membuka pintu menaranya itu dengan sendiri. Dan Baba Mohan Ji mulai datang kepada Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj yang duduk di atas tanah. Dan waktu itu Maharaj melafazkan bagian ketiga syabat ini. Mohana tod sat sang te ave dars te ana. Mohana, kamu itu dimeditasikan oleh satsangat. Satsangat itu kamu begitu luar biasa kualitas kamu itu dipikir-pikirkan oleh satsangat. Satsangat meditates, the sangat meditates on you. Dars tiana, dan tian fokusnya mereka itu adalah kepada dars, kepada darshan yang kamu itu adalah apa yang mereka fokuskan. Dan ketika dia mendengar bahagian ketiga daripada syabat ini, saat sengaja Baba Mohan Ji de andar bilkul pighal chuka. Baba Mohan Ji cair dari dalam. Baba Mohan Ji memegang charan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, matha tek di situ dan bilang, "Hey Guru Arjan Dev Ji Maharaj, baksh leo. Maharaj, saya menguji kamu tadi. Saya masih sempat ada perasaan yang tidak enak di dalam. Saya masih ada simpan dendam, rasa marah dari apa yang terjadi ketika Guru Amardas Ji sampai sekarang. Dan ternyata mendengar segala apa yang diomongkan oleh kamu Guru Sahib, segala jenis kotoran yang berada di dalam itu sekarang sudah keluar kok." Baba Mohan Ji memegang kakinya, charannya Guru Arjan Dev Ji, dan Guru Arjan Dev Ji dengan segera memegang tangannya Baba Mohan Ji. "Nahi, Baba Ji, tusi mere rishtedar ho. Baba Ji, kamu itu adalah pamannya saya itu ponakannya kamu. Kamu tua sekali dari segi usia, kamu tidak boleh memegang kakinya saya." Mendengar ucapan Guru Arjan Dev Ji ini, Baba Mohan Ji कहने लगे, "He Guru Sahib Ji, saya melakukan banyak dosa ketika zamannya Guru Amardas Ji." "Kyun?" Maharaj Ji पूछते हैं. Baba Mohan Ji bercerita kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj, ketika Pai Jetha Ji Guru Ramdas Ji datang ke Guru Kar, ke rumahnya Guru Amardas Ji dan mulai melakukan sewa, kami hanya memandang dia sebagai orang suruhan biasa, orang pembantu biasa yang tidak ada apa-apa. Tetapi begitu dia melakukan sewa dan dimulai disayangi oleh Guru Amardas Ji Maharaj sampai dia diberikan Gurta Gadi sebagai guru yang keempat oleh Guru Amardas Ji, saya tidak bisa terima. Baba Mohan Ji कहते, saya tidak bisa terima karena ego saya terlalu tinggi. Saya menganggap bapak saya itu guru, tetapi saya tidak pernah melihat bapak saya Guru Amardas Ji sebagai guru yang benar-benar guru. Saya angkuh dan saya tidak bisa menerima Guru Ramdas sebagai guru waktu itu. Katanya lagi, setelah papa saya Guru Amardas Maharaj Ji kembali ke Sachkhand, saya tetap karena ego tidak mau ketemu Guru Ramdas Ji yang sudah pergi ke Amritsar waktu itu. Tetapi dengan peredaran waktu, saya mendengar sangat yang ketemu Guru Ramdas Ji begitu banyak sekali orangnya. बहुत संगत Guru Ramdas Maharaj Ji de naal jodan lag pai. Te Baba Mohan Ji bilang ketika itu dia mulai menyesal. Tetapi katanya begitu dia belum sempat ke Guru Ramdas Ji untuk meminta maaf, Guru Ramdas Ji kembali ke Sachkhand juga. Saat संगत जी हमें दी मैल जड़ी ना आपी
ego yang membara di dalam ini, kita juga seperti itu. Ketika kita marah dikarenakan ego, kita tidak mau ngomong sama orang yang kita marah itu selama bertahun-tahun sampai orangnya itu sudah mati loh. Kita tidak ada lagi peluang untuk minta maaf sama orang yang kita benci, orang yang bikin kita sakit, ataupun apapun keadaannya saat sengaja. Ingat, gurmat itu tidak mengizinkan kita untuk menyimpan api dendam di dalam kita. Mera guru sanu nafrat karan nahi denda. There's no place for hatred in Gurbani, and in Gurmat there's no place for hatred. Walaupun kamu yang disalahi, even though you are the one that is wronged by everyone else around you, Guru Sahib teaches you, Sanj kari jai gunah keri, chhod avgun chaliya. Ambillah perkara yang baik daripada mereka yang walaupun mereka itu orang yang paling jelek sekali, orang yang paling jahat sekali, kamu ambillah perkara yang baik. Mereka pasti ada kualitas yang baik. Kamu belajarlah yang itu, tinggalkan yang tidak baik. Jangan sampai api dendam, api marah itu membara di dalam diri kamu loh. Karena ini saat sengaja akan menyebabkan kita diinkarnasi berulang kali sampai ini dibereskan dari dalam. Until this conflict is resolved, you have to keep coming back again and again and again and again and again to resolve this conflict. Makanya di dalam Gurmat ini tidak ada ruang untuk membenci siapapun. Jika tidak kisah dia yang salah atau kita yang salah, jika di dalam diri kita sudah muncul api dendam, marah, tidak suka sama dia, mau nindia sama orang itu ke orang lain, mau menceritakan keburukan orang itu, yang dia yang salah menyalahkan kita, tidak kisah ataupun sebaliknya. Tetapi jika kita melakukan perkara ini saat sengaja, percayalah kita tidak akan pernah bisa ke sachkhand. Nahi, wapas auna pavega ek karm nabed. Ini akan menjadi karm. Karm ini harus diselesaikan. Seperti cukai, harus dibereskan, tidak kisah awal atau telat, harus datang kembali. Saat sengaja Baba Mohan Ji kende, saya menyimpan api marah itu, dendam itu tidak bisa. Saya minta maaf dari Guru Ramdas Ji, dan Guru Ramdas Ji sudah kembali ke sachkhand. Guru Arjan Dev Ji, saya waktu itu tidak bisa melakukan apapun. Saya depresi, saya murung, saya berpikir mengenai perkara ini setiap hari sampai saya mendapat wahyu dari dalam. Rupa kelimanya Guru Nanak itu akan datang dan maafkan kamu. Baba Mohan Ji nu Akashwani hoi, Panjama Swarup Guru Nanak Dev Ji da aan ke ਤੁਹਾਨੂੰ maaf karega. And that is when Guru Arjan Dev Ji, kamu datang ke rumah saya kali ini, dan inilah saya anggap peluang untuk saya dimaafkan dari segala kesalahan yang saya lakukan sebelum ini. Menu Bakshda. Dan waktu itu dia memegang carannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, dan dia menangis saat sengaja. Dan inilah saatnya Guru Arjan Dev Ji Maharaj daya de sagar rahmatan di varkha kar rahe ne. Maharaj waktu itu melafazkan bagian terakhir dari syabat yang saya mulai tadi, Mohan tere uche mandir mahal apara. Maharaj melafazkan bagian yang terakhir itu, Mohan tu safal falaya san parvare. Mohan, kamu sudah diberkati, kamu sudah dimaafkan bersama dengan keluarga kamu. Datangnya kamu ke dunia ini sudah diberkati kok. Hei mere Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, guru yang begitu memaafkan segala jenis kesalahan kita saat sengaja. Bedanya apakah kita mau dimaafkan, kita mau taubat, apakah kita mau berhenti melakukan kejahatan yang kita lakukan setiap hari. Are we willing to give up our sins? Because He is willing to forgive us. Dia tunggu kok. Kapan Guru Sikh saya datang ke saya untuk meminta maaf. Tetapi ya dengan syarat kesalahannya itu tidak diulang-ulang. Jangan minta maaf terus diulang, minta maaf diulang, itu main-main bersama Tuhan. Nahi, eda nahi karna saat sengaja. Sachmuch jo shar nahi aave na, Guru Sahib kende, dia yang tunduk di depannya Guru Sahib dan datang di bawah perlindungannya Guru Sahib itu akan dimaafkan oleh Guru Sahib. Tis kanchilave akan dipeluk oleh Guru Sahib. Bayangkan rasanya dipeluk oleh Guru Arjan Dev Ji Maharaj, kena ananda hoega. Penulis Sukhmani Sahib, orang yang paling banyak baninya di dalam Guru Granth Sahib Maharaj itu, bagaimana sifatnya jika kita dipeluk oleh Guru Sahib seperti itu. Birth Swami Santa, ini adalah karakternya Guru Sahib, kamu jangan risau kok Guru Sikh. Khair, ketika ketemu Baba Mohan Ji,
dan memaafkan Baba Mohanji, Guru Sahib mulai meninggalkan Govindwal Sahib dan kembali ke Amritsar Sahib. Dan caranya dia kembali itu seperti apa? Sah Sangat Ji dhyan nal sunyo. Sekarang Guru Arjan Dev Ji sudah diberikan poti-poti Guru Sahiban yang sebelum ini. Segala bani Guru Nanak, Guru Angad Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ramdas Ji berada di dalam poti-poti volume-volume yang berbeda, dikumpulkan oleh Guru Arjan Dev Ji Maharaj sekarang. Bagaimana caranya Guru Sahib membawa poti-poti ini kembali ke Darbar Sahib Sachkhand Sri Harmandir Sahib di Amritsar? Apakah Maharaj masukin ke suatu tas? Atau Maharaj minta salah satu gursik untuk pegang di atas tangannya seperti ini, dipegang di atas kepala? Atau gimana caranya poti-poti ini dibawa kembali ke Darbar Sahib? Sach Sangat Jiyo, Maharaj ji ne ek palki tiyar ki thi. Disiapkan satu tandu, a palanquin is prepared, dan di atas tandu itu diletakkan semua poti-poti ini disusun cantik. Dan Maharaj berjalan di mana? Sampingnya palki Sahib, depannya palki Sahib, atau di mana? Sah Sangat Ji, mere Guru Arjan Dev Ji Maharaj walaupun berada di atas gurta gadinya Guru Nanak Dev Ji, ketika palki Sahib itu meninggalkan Govindwal Sahib, Guru Arjan Dev Ji Maharaj berjalan di belakangnya palki Sahib itu untuk menunjukkan kita, biarlah ini menjadi pengajaran untuk gursik-gursik saya sampai kapanpun, bahwa Gurbani itu harus dihormati seperti levelnya itu harus seperti apa. What is the level of respect that should be given to Gurbani? Itu belum lagi Ad Granth kok. Itu belum lagi menjadi satu Granth, cuman volume-volume yang berbeda. Sah Sangat Ji, gimana caranya kita menyimpan Gutka Sahib di dalam rumah kita? Sah Sangat Ji, soco. Is your Gutka Sahib kept properly in your house? Gutka Sahib itu disimpan kayak novel, kayak majalah di rumah, penuh dengan debu. Di atasnya itu ada tanda-tanda sambal, atau halamannya itu udah kena minyak, atau seperti apa keadaan Gutka Sahib kalian di rumah? Pothi Parmeshwar ka Dhan, Pothi, Gutka, segala jenis bentukan kitab yang mempunyai Gurbani di dalamnya itu adalah Parmeshwar ka Dhan. Itu menjadi rumahnya Parmeshwar, itu adalah tempatnya Parmeshwar Waheguru itu sendiri. Kita renungkan di sini, Sah Sangat Ji, kalian dari Jakarta sampai ke Medan, dan saya tidak tahu dari mana lagi kalian lagi mendengar kata ini. How are you keeping your Gutka Sahibs in your houses? Gutka Sahib tidak boleh disimpan begitu saja tanpa ada covernya. Tidak boleh. You cannot keep Gutka Sahib without a cover. No. Setiap Gutka Sahib yang ada Gurbani di dalamnya itu harus ada covernya, remala yang cantik menutupi Gutka Sahib itu. Jika kita tidak punya rumala Sahib, paling tidak kain yang bersih digunakan untuk menyelapoti, menutupi, membungkus, mengcover Gutka Sahib itu dengan sempurna. Dan Gutka Sahib harus disimpan di tempat yang tinggi. Jika Gutka Sahib kalian itu berada di dalam kamar tidur Anda, kasurnya Anda tinggi segini, Anda tidurnya di atas itu, ya Gutka Sahib di bawah, ya nggak boleh. Sah Sangat Ji, nahi. Gutke Sahib da Satkar, Guru Arjan Dev Ji memberikan hormat seperti apa harus kita contohi. The level of the position where your Gutka Sahib has to be higher than where you sit to rest, where you sleep to rest, and where whatever you do, Gutka Sahib has to be higher. Harus seperti itu. Memegang Gutka Sahib untuk melakukan nitnem, tangannya yang pegang Gutka Sahib itu harus cuci tangan dulu sebelum memegang Gutka Sahib. Satkar, hormat. Sah Sangat Ji, jangan ketika memegang Gutka Sahib melakukan part, jarinya masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke telinga, memejam mata, menggosok-gosok mata, memegang kaki, memegang lantai di sini. Tidak boleh seperti itu. Nahi. Adab Satkar keving karena Gutke Sahib da itu adalah sama seperti ketika kita menyentuh Guru Sahib. Suci hat. Dan setelah kita habis menggunakan Gutka Sahib, juga disimpan dan di atas kawasan yang bersih. Jangan kawasannya itu debunya setebal 1 kilo. No, itu bukan caranya. Sah Sangat Ji, jika kalian di rumah Gutka Sahib kalian itu tersimpan dalam keadaan seperti yang saya sebut ini
inilah peluang untuk kita membersihkan sebelum menyambut Prakash Dihada esok. Jangan dibiarkan begitu saja. Saaf kariye. Jika kita sebagai Sikh Punjabi Gursikh tidak menjaga gutka kita ini, siapa yang bakalan menjaga gutka kita untuk kita? मेरे गुरु दी बाणी है, मेरे गुरु दा हिरदा है, ते इस दी सांभ गुरसिख दा फर्ज है. Inilah caranya kita menjaga gutka sahib kita. Khair, Guru Arjan Dev Ji Maharaj berjalan di depannya Sri Guru Ad Granth Pothi-Pothi yang berada waktu itu belum lagi dijadikan satu. Maharaj sampai ke kotanya Khadur Sahib, tempatnya Guru Angad Dev Ji Maharaj. Kotanya Guru Angad Dev Ji Maharaj. Guru Sahib sampai ke Khadur Sahib. Maharaj ketemu dengan Baba Datuji. Siapa Baba Datuji? Anaknya Guru Angad Dev Ji Maharaj yang sulung. Kita tahu ceritanya saat Sanggaji. Ketika Guru Angad Dev Ji memberikan Gurta Gaddi kepada guru ketiga Guru Amardas Ji, Baba Datuji tidak bisa menerima keadaan itu. Dan dia ketemu sama Guru Arjan Dev Ji ketika Guru Sahib ke Khadur Sahib. Guru Arjan Dev Ji Maharaj Khadur Sahib पहुंच के नमस्कार कर देने, Baba Datuji mendengar kedatangan guru yang kelima Guru Arjan Dev Ji, dan Baba Datuji anaknya Guru Angad Dev Ji dengan segera ketemu dengan Baba Waheguru dengan Guru Arjan Dev Ji. Ketika ketemu bersama Guru Sahib, Baba Datuji ने बेनती की थी, महाराज saya melakukan kesalahan yang sangat besar, मैनू बख्श लो. Guru Sahib पूछते ने, walaupun Maharaj tahu, karena kita harus insaf, harus taubat, Maharaj pun dasu pai kita ki. Dan Baba Datuji menerangkan egonya ketika Guru Amardas Ji dijadikan guru oleh Guru Angad Dev Ji. Maharaj memulakan percar di Goindwal Sahib. Guru Angad Dev Ji bilang kepada Guru Amardas Ji, jangan lakukan percar di Khadur, kamu pergi ke Goindwal Sahib dan mulakan percar di situ. Dan suatu hari Baba Datuji yang di dalamnya begitu marah karena Gurta Gaddi itu tidak dapat ke dia. Dia merasa tidak puas hati. Dia pergi ke derbarnya Guru Amardas Ji Maharaj, dan ketika sampai ke situ, kirtan lagi dinyanyikan. Guru Amardas Maharaj berada di atas takat. Maharaj lagi mendengar kirtan. Akha Maharaj dia band, sangat lagi mendengar kirtan lagi dinyanyikan. Dan Baba Datuji dalam rasa marah pergi berdekatan dengan Guru Amardas Maharaj Ji, dan dia menendang Guru Amardas Ji Sache Pasha. Baba Datuji kicks Guru Amardas Ji, and karena pukulan kakinya Baba Datuji waktu itu begitu kuat, kencang sekali, Guru Amardas Ji yang tubuhnya sudah tua, Maharaj terjatuh dari atas takat Sahib. Saat Sanggaji bayangkan situasi di dalam derbar ketika itu, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Can we imagine that scenario? Dan mulai ada sangat yang bangkit waktu itu untuk menantang, dan Guru Amardas Ji stop semuanya. Maharaj mengajar kita nimerta. Maharaj ini udah पैर फरे, memegang kakinya Baba Datuji dan bilang, tubuh saya sudah tua kok, sudah keras tulang-tulang saya. Kamu masih muda, kaki kamu ini masih lembut. Apakah kamu sakit nggak tadi ketika kamu tendang saya? Semoga kaki kamu ini nggak apa-apa ya. Saat Sanggaji, Gur pura nirvair hai. Guru yang sempurna itu adalah nirvair, tanpa rasa dendam, tidak ada marah, tidak ada apa-apa kok di dalamnya. Sad bakhshand sada mehrwana. Guru Sahib habis ngomong ini kepada Baba Datuji, dia pergi meninggalkan kawasan itu. Kita tahu Sakhi ini, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Baba Datuji setelah itu kan. Biasanya kita tahu setelah itu Guru Amardas Ji Maharaj pergi ke suatu kamar di dalam suatu rumah. Tidak ada gursik yang boleh masuk ke situ, ada tanda diletakkan di depan. Kita tahu Sakhinya ini. Tapi apakah kita tahu apa yang terjadi kepada Baba Datuji setelah itu? Babaji ron lag paye Baba Datuji kende Guru Arjan Dev Ji nu Maharaj, setelah hari
saya menendang Guru Amardas Ji itu, saya kembali ke Khadur Sahib, saya duduk di atas takhta dan saya mulai memanggil diri saya sebagai guru. Tetapi kok nggak ada sanggat yang datang kepada saya, nggak ada yang mau datang menyembah saya, nggak ada yang mau datang memberikan saya ceramah, memberikan uang kepada saya. Saya kembali ke Govindwal Sahib, saya mengambil semua harta perkara berharga yang berada di atas, di dalamnya rumah Guru Amardas Ji. He goes and robs Guru Amardas Ji's house. This is how what Baba Datuji did. Dia kembali ke Govindwal Sahib dan dia merampok rumahnya Guru Amardas Ji itu. Semua perkara-perkara barang yang berharga itu diambil oleh Baba Datuji dan dibawa kembali ke Khadur Sahib. Tetapi Sahib Sangat Ji dalam perjalanannya ke Khadur Sahib, dia sendiri dirampok oleh orang lain dan semua barang yang dia ambil itu dibawa oleh maling-maling itu. Dekho Guru dan Nyaya. Dan katanya setelah habis peristiwa itu, "Hei Guru Arjan Dev Ji, setelah saya kembali ke Khadur Sahib, saya sudah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Dari hari itu sampai hari sekarang, kaki saya ini berada dalam keadaan yang sentiasa sakit. Kaki kanan saya ini, sakitnya itu seperti ada yang menggergaji kaki saya pada setiap saat. The pain is so much, every second of every day, I feel as if there is someone that is running a saw over my leg. Ada yang menggergaji di atasnya kaki saya itu, rasa sakitnya seberat itu. Guru Sahib, meri help karo Maharaj, mera udhar karo." Sahib Sangat Ji bayangkan hidup dengan rasa sakit seperti itu pada zaman yang nggak ada painkiller, zaman yang nggak ada Panadol, nggak ada obat yang kita ngambil, minum air dan setelah itu sakitnya hilang, nggak ada kok. Dan bertahun-tahun hidupnya seperti itu dalam rasa sakit. Kyun? Karena dia menendang Guru Sahib dengan kaki itu. Parmeshwar walloं पिठ हो गया, अहंकारियां निंदका पिठ थे. Sahib Sangat Ji ketika dia meminta maaf daripada Guru Arjan Dev Ji, "Mere Guru Arjan Dev Ji कोमल हृदय दे मालिक", महाराज जी कहते nggak apa-apa, जो भी kita है, kamu sudah pun mendapat balasan dari itu. Semoga Guru dan Waheguru yang besar mengampunkan kamu. Sahib Sangat Ji उसे ही क्षण मात्र विच महाराज ने उदा रोग कट दिता. Maharaj menghilangkan rasa sakitnya dia pada waktu itu. Sahib Sangat Ji, "Satguru mera pura, guru saya sempurna kok Sahib Sangat Ji, guru kita sempurna kok. Tidak ada gunanya kita mencari siapapun yang lain di luar, jadong guru kita adalah begitu sempurna." Khair, setelah mengampunkan Baba Datuji, Guru Arjan Dev Ji Maharaj kembali berjalan di belakang tandu yang isinya adalah poti-poti daripada 4 pasyanya sebelum ini, bani-baninya mereka itu, dan perlahan-perlahan Maharaj mulai sampai ke Darbar Sahib. Sahib Sangat Ji ਜਦੋਂ Darbar Sahib ਦੇ ਨੇੜੇ पहुंचे, waktu itu sangat sudah berkumpul banyak sekali, ramai sekali sangatnya. Ada yang menyanyi syabat, ada yang memegang cimte, ada yang punya dolki, semuanya lagi menyanyi syabat karena begitu senang melihat Guru Arjan Dev Ji. "Darshan dekh jiwa gur tera, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा, हे महाराज जी दर्शन देखत दोख नसे, कबू न हो वो दृष्ट गोचर, जिया के संग बसे." Maharaj, setelah melihat darshannya kamu, saya merasa begitu bahagia sekali Maharaj. Sangat lagi menyanyi syabat-syabat seperti ini. Dan Guru Sahib begitu senang sekali. Maharaj membawa poti-poti itu masuk ke perkarangannya Darbar Sahib. Sahib Sangat Ji, daripada kalian yang pernah pergi ke Sachkhand Sri Harmandir Sahib, persis di belakang, di dalam kompleksnya Darbar Sahib, di area belakangnya Sachkhand Sri Harmandir Sahib itu ada suatu thada, ada suatu platform yang dinamakan Thada Sahib. Di dalam perkarangan Darbar Sahib, saya berharap kalian pernah melihat sebelum ini. Thada Sahib itu adalah tempat bersejarah di mana ketika poti-poti ini datang untuk kali pertama ke Darbar Sahib, Maharaj meletakkan tandu itu di situ untuk kali pertamanya. पहली बार जब पोथियां सचखंड श्री हरमंदिर साहब आईयां, Maharaj meletakkan semua poti-poti itu di tempat itu yang sekarang dinamakan Thada Sahib. Masih ada kok sampai sekarang, sudah dibikin cantik di situ areanya dan ada board di situ yang menulis sejarah ini. उस वेले साध संगत जी गुरु साहिब
ketemu dengan Baba Buddha Ji, Pai Gurdas Ji, Mata Ganga Ji, Guru Sri Hargobind Sahib waktu itu yang masih kecil, dan Maharaj bercerita mengenai apa yang terjadi bersama Baba Mohan Ji dan bagaimana Maharaj sukses membawa poti-poti itu kembali. Dan sekarang Maharaj memberitahu Baba Buddha Ji dan Pai Gurdas Ji, carilah suatu tempat yang sunyi, yang sepi, tempat yang kita tidak akan diganggu oleh siapapun, karena He Gursikho, kita ada suatu tugas yang begitu besar sekali yang harus kita lakukan sekarang. Ek bahut vada kam hai apa karna, dan kita harus cari tempat yang sempurna, tempat yang tidak berisik, tempat yang tidak ada banyak orang di situ, supaya kita bisa melakukan suatu sewa yang besar ini. Saat Sanggaji, Baba Buddha Ji dan Pai Gurdas Ji tidak jauh daripada Darbar Sahib menemukan suatu tempat yang begitu sunyi, adem sekali. Ada pohon-pohon yang begitu tinggi dan lebat daunnya di situ. There were a lot of trees with heavy leaves, shady leaves all around that area. Ada suatu pond, tasik yang kecil di situ. Udaranya di situ segar sekali, areanya berangin di situ, dan mereka dengan segera memberitahu kepada Guru saya, Maharaj, kami sudah ketemukan tempat yang sempurna untuk kita melakukan sewa yang Guru Sahib ingin lakukan ini. Saat Sanggaji ketika Guru Sahib pergi ke sana dan melihat tempat itu, Maharaj begitu senang sekali melihat tempat itu. Dan Guru Sahib meminta gursik-gursik untuk mendirikan kemah yang tinggi sekali. There were tents set up at that area. Maharaj ne tambu lagaye, kemah-kemah diletakkan di situ, dan Guru Sahib memanggil tempat itu sebagai Ramsar Sahib. Ingat tempatnya Sah Sanggaji, karena tempat ini sampai sekarang inilah tempat di mana serup Sri Guru Granth Sahib Maharaj sampai ke hari ini dicetak dan disimpan di situ. Ada bangunan yang begitu tinggi dan besar sekali di situ. Sampai hari ini jika kalian ke Amritsar dan pergi ke Gurdwara Sahib Sri Ramsar Sahib, keluar dari Darbar Sahib ada suatu kompleks di belakang. Inilah tempat di mana semua serup Guru Granth Sahib Maharaj sedunia itu di printing pressnya itu adalah di situ, dan serup-serup itu disimpan di situ Sah Sanggaji. Setelah Maharaj menamakan tempat itu Ramsar Sahib, kemah-kemah pun sudah didirikan Sah Sanggaji, maka bermulalah sewa yang paling besar sekali untuk mengumpulkan 4 bani guru sebelum ini, volume-volume yang banyak berbeda-beda itu untuk disinkroni menjadi satu volume yang akan menjadi Sri Ad Granth Sahib. Sah Sanggaji, apa yang terjadi berikutnya? Gimana tiba-tiba dari baninya cuma 4 guru sahiban yang harusnya dikumpulkan dari poti itu cuma 4 guru sahiban, kenapa sih tiba-tiba ada baninya Pat Sahiban? Kenapa bisa ada baninya Pagat dari zaman dulu itu juga masuk ke Ad Granth Sahib? Apa cerita di sebaliknya? Apa yang terjadi selama proses penulisan Sri Ad Granth Sahib? Bagaimana hari itu di mana untuk pertama kalinya Sri Ad Granth Sahib itu dibawa ke Sachkhand Sri Harmandir Sahib? Apa yang terjadi pada hari itu? Sah Sanggaji, semua ini kita akan bahas di dalam kata sambungannya ya, yang akan dilakukan esok, karena waktunya sudah semakin mepet di sini. Tapi bagian kedua esok akan menjadi lebih menarik karena kalian sekarang sudah tahu 4 baninya dari Guru Nanak sampai ke Guru Ramdas Ji dan baninya Guru Arjan Dev Ji itu dimasukkan itu karena sudah ada potinya. Tapi kok bisa masuk baninya Pat Sahiban? Kok bisa masuknya bani-bani dari Pagat Sahiban itu datang dari mana? Nah, kita akan bahas besok di dalam kata sambungan daripada hari ini. Sah Sanggaji, kalnu Sri Guru Ad Granth Sahib Ji da pehla prakash dihada hai. Ini adalah hari yang begitu bersejarah sekali buat semuanya kita, karena bin ghor kor andar, bin ghor samjh na aave. जे 100 ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ. Walaupun ada sejuta miliar matahari yang timbul, hei guru, tanpa cahaya daripada pengetahuan, daripada sinar yang kamu
sinarkan di dalam diri saya ini, saya masih akan hidup dalam kegelapan yang tidak dapat digambarkan. Khususnya menaye, kalno adalah hari yang begitu berbahagia dan bersejarah untuk semua Sikh. And we will continue the katha tomorrow. Saat Sanggajiyo, pastikan kalian nonton juga katanya, siaran katanya esok, supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi asal-usul dari Art Granth itu seperti apa, kenapa bani-bani orang-orang sekian ini bisa masuk ke dalam Sri Guru Art Granth ini, apa cerita di sebaliknya. Akan kita bahas esok saat Sanggaji. Jika ada daripada teman-teman kalian, keluarga kalian yang belum pada nonton, tolong di-share video ini sama semuanya mereka yang belum nonton, supaya semua daripada kita bisa belajar mengenai guru kita sendiri. To know your guru is to love your guru. Jika kalian tidak kenal sama guru kita sendiri, apa intipati dari Guru Granth Sahib Maharaj, kita tidak bisa akan jatuh cinta sama Guru Granth Sahib Maharaj. Jadi kita harus kenal dulu, harus tahu cerita-cerita mengenai Guru Sahiban, supaya kita bisa jatuh sayang, jatuh cinta sama Guru Sahib. So saat Sanggajiyo, pulang juga, बहुत हुआ ketika saya memberikan kata melakukan sharing ini. Saya tidak tahu apa-apa pun, ini adalah rahmat daripada Guru Sahib, kirpa daripada Guru Sahib Maharaj sendiri yang meletakkan tangannya di atas kepala saya dan melakukan segala kata ini di atas hukumnya daripada kalian. Tolong lakukan ardas supaya apa yang saya sharing bersama kalian itu saya praktekkan sendiri di dalam diri saya, supaya sama-sama kita bisa mendekatkan diri kepada Guru Sahib. So itniya bentiyan perwan karniya saat Sanggajiyo, pulang chuka dikhima। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की